Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan pertama eh, jaringan komputer ya, mungkin kemarin kita sudah perkenalan. Ya, ini pertemuan pertama saya akan jelaskan tentang jaringan komputer. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer? Ya, jaringan komputer ini adalah sekelompok komputer yang berdiri sendiri atau otonom ya, yang nantinya dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi, mungkin eh, LAN ya, atau LAN card atau sound ya. Media komunikasi ini sehingga dapat saling berbagi ya, berbagi komunikasi sehingga dapat saling bertukar data ya, data informasi satu dengan yang lain atau dengan pengguna sesama perangkat ya, seperti printer atau mungkin hard disk ya, sharing hard disk atau yang lainnya ya, yaitu yang bisa dengan komputer. Ya mungkin pada eh, sejarahnya ya, dulu kita belum mengenal yang namanya jaringan komputer. Ya pada saat itu komputer hanya berdiri sendiri stand alone ya, tanpa ada jaringan komputer. Nah dengan perkembangan pesat seperti ini, maka jaringan itu dibutuhkan ya untuk apa ya, agar eh, data yang kita miliki atau informasi yang kita miliki ini saling bertukar atau saling berbagi informasi dengan satu sama yang lain ya, itu yang disebut dengan jaringan komputer ya. Ya, ya ini sudah saya jelaskan ya definisi dari jaringan komputer ya, sekelompok komputer otonom ya. Oke, mungkin eh, itu ya, itu salah satu definisinya. Sedangkan manfaatnya apa? Sedangkan tujuan dari dibangunnya komputer atau jaringan komputer yaitu untuk membawa data informasi dari sisi pengirim menuju penerima ya, secara cepat ya, secara cepat. Berbeda dengan eh, ditemukannya sebuah jaringan ya. Kalau dulu mungkin kita harus mengkopikan ke media dulu ya, mengopikan ke media dulu, baru kita kopikan ke PC ya. Dengan adanya jaringan ini saya kira akan lebih mudah ya, tanpa kita mengkopikan dulu data ke media tambahan seperti flash disk atau floppy disk ya, atau yang lainnya. Nah, dengan adanya jaringan ini saya kira akan menjadi mudah ya, dengan hanya sharing IP address ya, IP address sehingga data itu bisa terkirim dengan cepat. Ya, yang pastinya eh, secara penerimaan itu berbeda ya. Yang pastinya lebih cepat ya, komunikasinya lebih cepat dibandingkan tanpa kita menggunakan jaringan. Ya itu ya, itu tujuan ya, tujuan dari membangunnya sebuah jaringan. Terus apa manfaat dari jaringan sendiri? Ya yang pertama pastinya berbagi pakai peralatan dan sumber daya itu lebih mudah ya dibandingkan berdirinya komputer itu sendiri. Integrasi data itu pasti ya, itu adalah manfaat dari jaringan komputer. Komunikasi lebih cepat ya, itu yang ketiga, pastinya komunikasi lebih cepat dibandingkan tanpa terkoneksi jaringan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, distribusi data atau proses pengirimannya dipastikan cepat ya dibandingkan tanpa data. Yang kelima, keteraturan aliran informasi itu lebih terstruktur ya dibandingkan tanpa jaringan. Manfaat yang keenam itu keamanan data. Ya pastinya di sini juga ada konfigurasi untuk mengamankan data. Ya, apabila kita mengirim data, nah kita juga bisa memanfaatkan ya atau mengkonfigurasi dari sisi keamanannya. Agar apa? Ya agar salah satunya data-data yang ada kita miliki itu tidak disalahgunakan ya. Di sini juga ada konfigurasinya. Terus manfaat yang berikutnya adalah konektivitas berbagai jenis dan merek komputer itu tanpa pandang bulu, artinya kita punya merek komputer A, B, C dan seterusnya itu tidak ada pengaruhnya ya, dengan adanya jaringan ini itu bisa mengfleksibelkan ya. Yang penting pengaturan dari alamat IP address itu sesuai ya. Ya itu manfaat dari jaringan komputer. Ya, sedangkan eh, dari sisi contoh ya, dari contoh penggunaan jaringan saya kira sudah banyak di masyarakat kita ya, hingga sekarang pun beberapa instansi, beberapa perusahaan pastinya menggunakan salah satu
teknologi ini ya, jaringan komputer ya, apalagi ditambah dengan jaringan internet ya. Ya seperti supermarket, usaha dagang, perusahaan, perbankan ya, pastinya itu sudah menggunakan yang namanya jaringan komputer ya, atau jaringan internet, ditambah lagi dengan penemuan baru yaitu jaringan internet yang pastinya lebih mudah lagi, lebih praktis lagi dalam hal berkomunikasi ya, dibandingkan hanya komputer berdiri sendiri. Nah, itu mungkin tidak yang pastinya monoton ya, pasti monoton ya. Sedangkan macam-macamnya area jaringan ini dibagi menjadi 4 ya. Salah satunya adalah jaringan komputer lokal ya, jaringan inter jaringan ya, atau disingkat dengan interconnection network lokal ya, atau jaringan komputer metropolitan ya, atau disingkat MAN ya, ada jaringan komputer skala luas ya, WAN ya. Yaitu 4 macam yang digunakan ya untuk teknologi jaringan sendiri ya. Apa tujuannya ya? Salah satunya adalah menghubungkan daerah-daerah yang tidak terjangkau, yang luas, yang pastinya kita harus menggunakan jaringan lokal ya. Mungkin salah satu di satu gedung contohnya ya, di Universitas Amikom sendiri kita menggunakan jaringan jaringan lokal atau LAN ya, untuk menghubungkan antara lab 1, lab 2, dan lab 3 dan seterusnya. Itu membutuhkan yang namanya LAN atau jaringan lokal ya. Agar apa ya? Agar pada saat berkomunikasi, pada saat mahasiswa satu dengan mahasiswa yang itu bertukar informasi atau mengirimkan data, yang pastinya membutuhkan jaringan lokal. Kalau lab itu tidak terkoneksi dengan jaringan, yang pastinya perkuliahan itu akan monoton. Loh, kenapa monoton? Ya salah satunya kita harus mengcopy menggunakan media tambahan. Sedangkan teknologi jaringan sudah ada, kenapa harus menggunakan media tambahan lagi gitu. Ya, itu salah satu keunggulannya. Sedangkan untuk radius atau jaraknya itu kisaran 100 meter ya, 100 meter. Kalau lebih dari 100 meter biasanya mungkin ada keterbatasan dalam hal sisi keterlambatan penginformasian, atau mungkin tersendat dan sebagainya ya. Sebisa mungkin sih jaringan lokal ini jangan terlalu panjang radiusnya ya. Ya cukup 100 meter saya kira sudah cukup ya untuk jaringan lokal sendiri ya. Untuk jaringan lokal sendiri tidak membutuhkan yang namanya fasilitas telepon atau frekuensi radio, kecuali kalau kita menggunakan teknologi wireless. Nah itu mungkin membutuhkan yang namanya frekuensi radio ya, frekuensi jaringan wireless ya. Sedangkan sistem operasinya itu jaringan lokal bisa diterapkan di sistem operasi Windows, Linux, Novel, atau yang lainnya ya. Itu salah satu keunggulan dari jaringan lokal ya. Ya ini sudah dijelaskan ya tadi ya. Oke, mungkin itu radiusnya 100 meter saja atau sampai 2 km. Sedangkan internet jaringan tadi ya, itu membutuhkan yang namanya penggabungan ya, penggabungan 2 atau lebih jaringan lokal. Agar apa ya? Agar sebagai contoh, misalkan kita memiliki gedung A dan gedung B. Nah, gedung A dan gedung B pastinya membutuhkan yang namanya bridge atau repeater ya, atau router atau gateway ya. Untuk apa ya? Untuk membatasi sebuah akses ya, agar pada saat gedung A dan gedung B itu mengakses sebuah jaringan, itu harus melalui yang namanya media lain, salah satunya router ya. Agar apa ya? Salah satunya biar termanage ya, agar berbagai macam, mungkin salah satunya serangan atau apa, atau mungkin koneksi error. Nah itu kita bisa menghandle, bisa melihat ya, bisa melihat atau memonitoring ya. Yang pastinya internet jaringan ini dibutuhkan satu router ya, untuk mengatur ya, untuk mengatur PC-PC yang lainnya ya, agar lebih termanage ya. Akan tetapi dari internet jaringan sendiri itu pastinya ada kesulitan ya, jika antara jaringan komputer lokal berbeda dengan sistem operasi atau jenis kabelnya berbeda, yang pastinya itu akan menjadi sebuah kendala ya, akan menjadi sebuah kendala ya. Kendalanya apa ya? Salah satunya mungkin pada saat transmisi data, nah itu hanya
hanya menginfokan sesuai dengan device atau sistem operasi yang sama ya. Itu untuk internet jaringannya. Sedangkan jaringan metropolitan itu menghubungkan antara kantor cabang dalam satu kota ya. Misalkan ini Purwokerto ini ada cabangnya ya, mungkin satu di Jalan HRI Bunyamin, satu ada di Jalan Sumarto. Nah, itu menggunakan salah satunya teknologi metropolitan atau MAN ya, karena jaraknya lebih dari 100 meter ya. Jarak radiusnya itu kisaran 10 sampai 50 km ya. Itu jarak ya, jarak yang ditempuh oleh jaringan komputer metropolitan ya, ya. Integrasi data antara kantor cabang itu dibutuhkan ya. Masa iya kita jaraknya misalkan jaraknya itu sampai 50 km, nah kita mengopi datanya menggunakan flash disk, terus kita harus melalui beberapa daerah. Nah, dengan teknologi metropolitan ini atau jaringan MAN ini pastinya akan sangat simple, akan mengurangi waktu ya. Jadi waktu lebih ringkas dibandingkan tanpa menggunakan jaringan. Yaitu keunggulan dari jaringan metropolitan atau MAN ya. Ya, karena akan diuntungkan dalam sisi pengiriman data ya. Kita tanpa lagi menggunakan flash disk lalu kita menuju apa yang dituju, misalkan kantor cabang, itu malah repot karena memakan waktu. Menggunakan jaringan metropolitan ini saya kira akan menjadi mudah ya. Ya, itu keunggulan dari kita menggunakan jaringan metropolitan. Sedangkan untuk jaringan WAN sendiri itu tidak memungkinkan jaringan kabel ini dengan perkembangan yang sekarang. Kabel yang digunakan adalah fiber optik dan sebagainya. Saya yang lebih mudah lagi ya. Dibutuhkan fasilitas atau infrastruktur publik yang memadai ya. Sekarang sudah koneksi dengan internet. Saya kira jaringan WAN ini sudah sangat luas ya, perkembangan pesat sekali ya. Mungkin untuk media-media yang digunakan juga sudah bervariasi ya dibandingkan dulu ya. Kita bisa menggunakan satelit, bisa menggunakan radio, gelombang elektronik yang lain ya. Sekarang bahkan sudah ada fiber optik ya. Saya kira sudah banyak yang beberapa kantor cabang dan sebagainya sudah menggunakan teknologi WAN ini. Ya, wireless ya. Pastinya dibutuhkan ya. Wireless ini salah satu media transmisi radiasi elektronik magnetik yang dipancarkan melalui udara. Yang pastinya wireless atau ya biasa dipakai adalah access point ya, media yang digunakannya. Ya, ini pastinya setiap kantor atau setiap perguruan tinggi itu pasti ada yang namanya access point atau wireless ya. Ya, tujuannya apa? Ya, salah satu mempermudah informasi atau koneksi satu dengan yang lain itu lebih ringkas, yaitu wireless. Ya, nanti bisa dicari ya. Jadi nanti gini, materi yang saya sampaikan itu jangan berpatok pada materi yang saya sampaikan ya. Jadi silakan nanti bisa cari media lain atau cari materi yang lain ya. Jadi jangan hanya mengandalkan saya. Nah, nanti silakan teman-teman atau Mas Mbak ini cari di internet ya, cari di Google atau di YouTube ya. Agar apa ya? Agar informasi yang didapat dari saya itu bisa menambah wawasan kalian gitu. Karena kalau misalkan kalian hanya mengandalkan saya kira tidak akan masuk 100% materi yang saya sampaikan gitu. Jadi saya harapkan materi itu seperti puzzle yang saling berkaitan antara informasi satu dengan yang lain gitu. Jadi jangan hanya dari saya saja gitu. Jadi cari literatur yang lain atau dari YouTube dan sebagainya. Ya, di masa pandemi ini kita juga saya kira kesulitan untuk berkomunikasi atau bertatap muka secara langsung. Ya, setidaknya ini sebagai gambaran teman-teman bahwa apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer, apa sih kegunaannya, apa sih manfaatnya. Nah, saya kira dengan materi sedikit itu
teman-teman bisa membuka wawasan ya, secara luas ya. Nah sekarang teman-teman sudah memegang yang namanya alat komunikasi ya, itu salah satu teknologi yang digunakan yaitu jaringan ya. Jaringannya menggunakan apa, dia wireless atau mungkin sistem satelit atau mungkin sinar infra atau dana yang lainnya, ini salah satunya. Nah teman-teman sudah terkoneksi dengan internet jaringan ya, pastinya bisa mencari materi di Mbak Google mungkin banyak ya. Nah, di sini saya juga tidak menggurui teman-teman, tetapi teman-teman bisa mencari selain dari materi yang saya sampaikan ya. Agar apa ya, karena pengalaman itu lebih banyak ya, karena dari pengalaman itu teman-teman bisa mendapatkan selain dari materi yang saya sampaikan gitu ya. Manfaat wireless saya kira banyak ya, teman-teman lebih mudah, lebih efisien dalam hal waktu. Infrastrukturnya juga tidak memungkinkan teman-teman itu bisa berada di mana saja ya, karena setiap instansi atau setiap perusahaan pasti menyediakan yang namanya wireless ya. Salah satu media yang digunakan adalah access point ya, tetap pada user yang punya mobilitas tinggi, tepat untuk penggunaannya ya, tidak permanen ya, jadi fleksibel ya. Oke, itu manfaatnya ya. Untuk hardware yang dibutuhkan nanti ya, pada saat nanti kita menggunakan tool ya, nanti kita pakai tool tutorial atau implementasinya. Saya menggunakan Cisco Packet Tracer ya, nanti silakan teman-teman download ya. Nanti materi berikutnya akan saya sharing kembali ya, yang pastinya server, terminal, media transmisi, hub, networking interface atau CATLAN, konektor H45 atau yang lainnya, plus modem ya. Itu yang pasti dibutuhkan dalam hal jaringan komputer ya. Untuk software yang dibutuhkan ya bervariasi ya. Mungkin kalau dari dulu ada Windows NT, nah kalau sekarang kita sudah menggunakan Windows 10 ya. Atau mungkin ada lagi sistem operasi yang nanti akan dikembangkan ya, bisa menggunakan servernya, bisa menggunakan Novell Network atau Linux yang sejenisnya ya. Untuk kliennya macam-macam, bisa menggunakan Windows ya, atau server, semuanya nggak masalah. Intinya itu software yang dibutuhkan ya. Untuk arsitekturnya nanti di Cisco Packet Tracer saya akan belajar ya, kita bareng-bareng ya. Kita menggunakan peer-to-peer, terus setelah peer-to-peer sudah selesai, nah kita lanjut ke file server, client server. Nah itu nanti target untuk selanjutnya. Sedangkan teknik membangun jaringannya kita menggunakan teknik bottom up ya, yang mana teknik ini setiap unit atau setiap departemen atau setiap instansi itu memiliki sebuah jaringan masing-masing ya. Terus kita menggunakan teknik top down ya. Top down ini adalah pembuatan keputusan dalam organisasi, mengambil keputusan yang mana nanti jaringan ini bisa dimanfaatkan ya di instansi kalian, yang mana mungkin ada yang sudah bekerja ya, nanti bisa dimanfaatkan ya jaringan top down ini. Terus tahapan pembangunannya yang pastinya tujuan dulu ya, tujuan kita membangun jaringan untuk apa sih ya. Kalau misalkan sudah tahu tujuannya, nah baru kalian nanti melakukan ya, atau menganalisa ya. Bisa nanti kita setelah menganalisa, nah atau sambil memprakteknya, kita bisa menggunakan Cisco Packet Tracer ya, jadi lebih enak nanti ya. Terus setelah kita menganalisa situasi yang dibutuhkan, terus ya nanti silakan dirancang ya, nanti kita menggunakan tool ya Cisco Packet Tracer. Terus baru nanti setelah dirancang di Cisco Packet Tracer bisa diimplementasikan langsung ya. Jadi ya targetnya sih seperti itu ya. Target dari materi ini saya harapkan teman-teman tetap mengikuti ya. Mungkin di video yang nanti saya share itu hanya 5 ya, yang selanjutnya nanti ada tatap muka ya. Sekiranya waktu dari instansi ini diberikan nah, di masa pandemi ada batasan-batasan yang harus kita lalui ya, protokol-protokol yang harus kita lalui, karena tidak semuanya praktikum dilakukan secara bertatap muka ya. Nanti saya sharing video lebih lanjut ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga jaga kesehatan, eh, jangan lupa terus eh, cari info ya, cari materi, cari referensi, tidak hanya dari saya ya, karena kalau misalkan hanya berpaku pada materi saya kira tidak akan berkembang ya. Karena jaringan itu sangat luas, jadi saya hanya sebagai jembatan untuk memberikan informasi ini, eh, ya sebagaimana materi jaringan komputer yang saya ampuh. Mungkin itu filmnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.